Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Sahabat YAPI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah ayat 272 Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukanlah kewajibanmu, hai Nabi Muhammad, menjadikan mereka itu mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Sahabat yang rahmati Allah, ayat tersebut kalau kita lihat munasabatul ayat itu masih berkaitan dengan ayat-ayat tentang infak. Jadi ketika Allah menyatakan laisa 'alaika hudahum walakinallahu yahdi may yasha, itu bisa jadi ketika kita berinfak, bersedekah, kita itu mengharapkan perubahan kebaikan pada orang yang kita berinfak tersebut. Mengharap mudah-mudahan kalau kita beri dia mau berubah. Kalau dia asalnya malas mau bekerja, kalau dia asalnya menerima nanti mau memberi. Itu harapan-harapan kebaikan yang ada pada kita, yang kita gantungkan pada orang yang kita beri. Bisa jadi seperti itu. Ya. Malahan lebih dari itu ada, ya kalau kita berbuat baik sama dia, mudah nanti dia juga baik sama kita. Ya. Di sini Allah mengingatkan kepada Kanjeng Rasulullah, laisa 'alaika hudahum. Tidak menjadi tanggung jawab kamu, bukan kewajiban kamu hai Muhammad untuk memberikan hidayah pada mereka. Nah, disinilah dalam berinfak kita itu betul-betul dilatih untuk senantiasa ikhlas. Latihan terbaik ikhlas itu ada dalam infak. Ya, sampaikan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang berinfak di kala lapang, di kala sempit, dia itu tetap berinfak. Ya. Baik orang itu menyenangkan atau menjengkelkan buat kita, yang kita mau beri ya sudah beri saja. Jaga lisan kita, jangan sampai memarahi, jangan sampai ngutuk di belakang. Latihan keikhlasan. Sudah kita beri, dia itu tidak berubah, tetap saja seperti itu. Kalau kita ikhlas dalam beribadah, pahala kita tidak akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka infak itu akan berbuah kecewa, sedekah itu akan berbuah kecewa ketika kita berbuat baik, berinfak, melakukan harta, bersedekah itu semata-mata hanya mengharapkan perubahan pada orang yang kita beri. Padahal itu sudah menjadi kewajiban kita. Misalkan ada saudara yang memang miskin dan ya kita ada kewajiban untuk menafkahinya. Dan bisa jadi dia sering meminta kepada kita. Jadi kalau kita senang, lapang hati kita, yang ada masalah, nggak ruwet, ya kita beri saja. Tapi ketika kita ruwet dan dia baru datang kemarin, sekarang minta lagi, kan agak sulit gitu untuk mau memberi. Dan bukan sekali dua kali mungkin kita memberi, kok kenapa nggak ada perubahan pada orang tersebut? Laisa 'alaika hudahum. Tidak menjadi tanggung jawab kamu untuk memberikan hidayah pada mereka. Demikian juga mungkin ada di majelis taklim, jamaah masjid dan sebagainya. Yolah kita beri aja nih sembako apa, mudah-mudahan nanti mau ke masjid, nanti mau hadir di majelis. Udah diberi terus, kok kenapa sih masih nggak mau ke masjid? Kok kenapa sih masih nggak mau ikut majelis salim? Kenapa? Laisa 'alaika hudahum. Kalau mereka memang layak diberi, sudah beri saja. Perkara mereka nanti mau datang ke masjid, perkara mereka nanti mau hadir ke majelis ilmu, ya itu kewenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kebaikan-kebaikan itu menyebabkan kita kecewa. Sedekah-sedekah itu membuat kita kecewa. Dan kekecewaan dalam bersedekah itu hadir. Kapan? Ketika kita mengharapkan dari selain Allah, ada tujuan-tujuan dari selain Allah.
Maka sebetulnya setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas, maka akibat kebaikan itu sebetulnya akan kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali buat diri kamu sendiri. Bukan untuk orang lain sebetulnya kita buat baik itu, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Maka agar terpelihara kesinambungan ikhlas di dalam bersedekah, di dalam berinfak tersebut, perlunya kita memperhatikan dan senantiasa menjaga, meniatkan ikhlas karena Allah semata. Dan ketika kita berinfak, fokuskan perubahan itu untuk diri kita, untuk menjadi lebih baik, bukan fokus pada mengharapkan kebaikan pada orang yang kita beri. Ketiga, hendaklah kita tidak mengharapkan balas budi dari orang yang kita beri tersebut. Dan jaga, jangan sampai sedekah itu diikuti dengan sambil menyakiti. Dan tentu saja, agar senantiasa terpelihara, fokus kita berbuat baik itu untuk kepentingan kita sendiri, buat nanti kepentingan di akhirat. Karena sedekah merupakan latihan keikhlasan untuk senantiasa fokus mengharapkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika hanya ridha Allah yang tuju, maka tidak akan pernah ada kekecewaan dalam sedekah kita. Karena kekecewaan dalam sedekah itu muncul ketika kita mengharapkan selain dari keridhaan Allah. Itu saya ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.